Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natania Jeremy Haryanto, NIM K7120181 dari kelas 4B. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika berupa lingkaran. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang lingkaran? Jika belum, mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana pengertian dari lingkaran, ciri khususnya, benda-benda yang memiliki bentuk lingkaran, dan banyak lagi. Untuk mengetahui itu semua, mari kita saksikan video berikut ini sampai selesai. Oke teman-teman, mari kita mulai ke materi lingkaran. Yang pertama ada pengertian dari lingkaran. Dalam matematika, lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang hanya memiliki satu sisi berupa sisi lengkung dan membentuk sudut 360 derajat. Dan jarak yang dimiliki setiap titik pusat lingkaran dengan sisi luarnya lingkaran bernama jari-jari. Dan semua jari-jari yang dimiliki oleh lingkaran memiliki besaran yang sama. Unik sekali bukan? Berapapun banyak jari-jari yang membagi lingkaran, namun semuanya memiliki besar yang sama. Bagaimana bisa ya? Selanjutnya, apakah teman-teman tahu ternyata banyak sekali loh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Apa saja ya kira-kira? Mungkin teman-teman bisa mengamati di sekitar teman-teman. Benda apa ya yang kira-kira berbentuk lingkaran? Mungkin ada jam, mungkin juga ada kancing yang ada di baju seragam kalian, ada juga cermin, ada juga meja, ada piring, ada ban sepeda yang biasa kalian naiki, dan juga ada makanan yang super lezat berbentuk lingkaran juga loh, yaitu pizza. Jangan lupa, ada juga barang yang sering ibu kalian pakai, dan itu berbentuk lingkaran. Kira-kira apa ya? A. Cincin dan gelang. Mereka juga memiliki bentuk berupa lingkaran. Setelah mengamati barang-barang di sekitar kita, ternyata banyak sekali ya benda-benda yang berbentuk lingkaran. Mulai dari benda yang berada di dalam ruangan, yang berdampingan dengan kita, ada juga benda-benda yang biasa berada di luar ruangan. Mungkin kalian sering sekali menemukan benda-benda tersebut. Namun, benda manakah yang paling sering kalian temukan? Apakah kancing pada seragam atau ban yang ada pada sepeda kalian? Materi selanjutnya adalah unsur-unsur lingkaran. Lingkaran memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada titik pusat, yang kedua ada jari-jari, yang ketiga diameter, keempat ada busur, kelima tali busur, 6 tembereng, 7 juring, dan 8 apotema. Sama seperti bangun datar lainnya, lingkaran memiliki unsur-unsur khasnya tersendiri. Sebelum memasuki cara menghitung keliling dan luas lingkaran, mari kita pelajari unsur-unsur dari lingkaran yang diaplikasikan dalam rumus hitung. Yang pertama ada titik pusat. Setiap bangun datar pasti memiliki titik pusat. Begitu juga dengan lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang tepat terletak di bagian tengah lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Huruf yang sering dijumpai adalah O, P, dan sebagainya. Yang kedua, ada jari-jari lingkaran atau dilambangkan dengan R. Jari-jari lingkaran merupakan jarak antara titik pusat lingkaran dengan sisi luar lingkaran. Jarak dari jari-jari, titik pusat, lingkaran dengan sisi luar lingkaran akan selalu bernilai sama. Selanjutnya, yang ketiga diameter. Diameter lingkaran adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan dua titik sisi luar lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran, atau bisa disebut dengan garis yang membelah lingkaran menjadi dua. Nilai diameter adalah 2 kali nilai jari-jari. Diameter lingkaran ditandai dengan huruf D. Yang keempat ada busur. Busur lingkaran adalah unsur lingkaran yang merupakan garis yang berbentuk lengkung. Busur dalam lingkaran terbagi menjadi dua, yaitu busur besar yang mempunyai panjang lebih dari setengah keliling lingkaran dan busur kecil yang mempunyai panjang kurang dari setengah keliling lingkaran. Garis lengkung, baik terbuka maupun tertutup dan saling berhimpit dengan lingkaran disebut busur lingkaran. Kelima, tali busur. Tali busur merupakan garis penghubung antara dua titik sisi luar lingkaran, namun panjangnya tidak melewati titik pusat lingkaran. Tali busur lingkaran mirip dengan tali busur pada panah.
Tali busur inilah yang nantinya akan membentuk busur lingkaran. Yang keenam, juring. Juring adalah unsur lingkaran yang merupakan daerah yang berada di antara dua jari-jari lingkaran dan busur lingkaran. Seperti busur, juring juga terbagi menjadi dua, yaitu juring besar dan juring kecil. Ketujuh, tembereng. Tembereng adalah daerah yang diapit tali busur dan busur lingkaran. Tembereng dibagi menjadi dua. Tembereng besar berada di antara tali busur dengan busur besar, sedangkan tembereng kecil berada di antara tali busur dengan busur kecil. 8. Apotema. Apotema adalah unsur lingkaran berupa garis lurus yang menghubungkan tali busur lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Apotema juga dapat dikatakan sebagai jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Agar teman-teman lebih memahami bagian dari unsur lingkaran, mari bersama-sama kita perhatikan gambar yang tersaji dalam video. Materi yang terakhir yaitu sifat-sifat lingkaran. Lingkaran memiliki sifatnya tersendiri. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, lingkaran adalah bangun datar yang tersusun dari kurva dan bukan garis lurus, sehingga tidak termasuk poligon. Sehingga lingkaran memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran hanya memiliki satu sisi. Lingkaran tidak memiliki garis lain selain garis pembentuknya. Yang kedua, lingkaran tidak memiliki titik sudut. Lingkaran tidak mempunyai titik sudut karena lingkaran hanya memiliki satu garis yang membentuknya. Sedangkan, titik sudut adalah pertemuan dari dua garis atau lebih. Yang ketiga, lingkaran memiliki simetri lipat yang tidak terbatas. Simetri lipat pada lingkaran merupakan jumlah lipatan yang membagi lingkaran menjadi dua. Lingkaran dapat dikatakan memiliki simetri lipat tidak terbatas karena ketika kita melipat lingkaran dimanapun, lingkaran akan selalu terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Yang keempat, lingkaran memiliki simetri putar yang tidak terbatas. Simetri putar lingkaran adalah banyaknya lingkaran menempati posisi yang sama dalam satu kali putaran. Lingkaran, jika kita coba putar, selalu dapat menempati posisi yang sama. Karena itulah lingkaran dikatakan memiliki simetri putar tidak terbatas. Dan yang kelima, lingkaran memiliki panjang jari-jari yang selalu sama. Jari-jari lingkaran yang dilambangkan dengan R selalu memiliki jarak yang sama jika ditarik garis ke titik pusat. Jari-jari lingkaran selalu sama, tidak mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar yang tersaji, kita dapat menyimpulkan bahwa panjang jari-jari R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Menyaksikan video ini sampai selesai. Jika banyak kekurangan dalam video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya untuk kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.